Analisa teknikal 18 Mei 2022. Jadi kalau kita rekap sedikit yang kemarin itu kalau saya bilang itu adalah sideways ke bullish gitu ya. Jadi memang ada kenaikan sampai ke titik 3700-an gitu. Baru di reject di sini, naik lagi, coba lagi, tapi memang sayangnya nggak kuat gitu ya. Dan sempat turun cukup dalam ke 29400-an itu di subuh tadi. Terus balik lagi ya lebih ke arah sideways di sini sih sejauh ini gitu ya. Eh, untuk kemarin pun kalau posisi saya ambil itu memang ada long sama short ya, itulah kalau scalper ya seperti biasa. Jadi saya apa namanya ngelong yang bullish gitu, INS kemarin itu KNC. Ape ini agak ini apa namanya agak ngeri juga kemarin karena turun naiknya cepat gitu, dan juga kalau nggak salah itu jam-jam agak malam gitu ya. Jadi memang kalau market malam atau market ambrek itu lebih ngeri. Nah, tapi juga ada short juga posisinya. Jadi ya begitulah kita kalau scalper kan kita melihat apa namanya posisi koin-koin yang seperti apa gitu ya, bullish atau bearish gitu. Nah, misalnya hari ini saya udah TP di KNC sama Waves tadi pagi. Jadi ya lumayan lah dapat apa namanya followers juga dapatnya sekitar $1.000 kalau total. Ya lumayan lah, semoga terus bisa membagi ini ya, membagi berkat lah kepada teman-teman. Kalau misalnya mau copy trading, bisa lihat di link di deskripsi ya. Nah, kalau untuk hari ini kita lihat posisi itu dari time frame 1 jam gitu ya. Kalau kita cek itu ada membentuk pola, nah bear flag gitu ya. Jadi bear flag itu adalah turun terus dia naik seperti kayak membuat fake out gitu ya. Terus jebol breakdown. Nah, ini sayangnya sudah memang breakdown. Jadi masih sideways di sini. Ada sempat mau retest ke sini tapi nggak sampai. Nah, ada nggak kemungkinan dia mau retest ke sini lagi? Ya bisa gitu. Untuk apa namanya supaya lebih ideal gitu ya. Tapi ya kalau namanya bear flag dan sudah jebol ya itu namanya berarti ada kemungkinan bearish itu lebih besar gitu. Jadi sideways ke bearish kalau menurut pola bear flag ini. Kalau kita lihat dari data seperti biasa, Fear and Greed itu ada kenaikan sedikit. Kemarin itu soalnya 8 ya, itu ngeri banget. Tapi ya itu makanya kita bilang agak bullish. Jadi dia naik sedikit, ya biasalah itu. Nah, 12 lagi ini seperti apa nih setelah hari ini? Kalau misalnya kita lihat bearish, ya mungkin besok turun lagi. Kalau on-chain signal ini bearish. Kalau dari tren kita lihat itu juga bearish kan ya. Nah, ini masih netral untuk apa namanya candlestick 1 jamnya. Bagaimana dengan kalau kita lihat open interest ya. Nah, open interest ini apakah ada perubahan? Nah, kalau misalnya kita lihat 1 jam itu ada plus sekian gitu ya. 4 jam minus, ya nggak begitu banyak lah perubahan gitu. Tadi sebenarnya waktu saya update VIP ini minus semua nih. Nah, ini ada sedikit perubahan gitu karena mungkin harganya sudah turun BTC, jadi ada orang yang optimis lagi. Tapi lebih cenderung ke masih bearish ya. Kalau kita lihat funding rate sepertinya ya masih minus semua, jadi dominan masih banyak yang short. Kita bisa lihat dari sini juga. Sebenarnya kalau funding rate minus itu ada positifnya gitu, karena kemungkinan ada bisa terjadi short squeeze gitu ya kalau minus. Tapi itulah itu dibutuhkan pump yang cukup bagus juga gitu baru bisa nge-squeeze posisi-posisi short. Jadi pumpnya bisa tambah tinggi gitu ya. Ini kalau kita lihat long short ratio 58%, tapi ini periode 5 menit ya. Jadi time frame sangat kecil. 15 menit juga masih dominan short, 30 menit juga masih short, 1 jam. Nah, 1 jam sudah mulai ngelong. Kalau kita lihat 1 jam ke belakang, ya karena posisi di sini tadi ya. Nah, orang pikir ini mau nge-bounce, jadi banyak yang ngelong. Nah, ini kan candle 1 jamnya. Bagaimana dengan 4 jam mungkin? Masih banyak yang short ya. Karena kalau 4 jam kita lihat candle-nya berarti di 1, 2, 3, 4. Nah, 4 jam mungkin di sekitar sini gitu ya.
Jadi ya orang mungkin sudah pikir, wah ini dekat resisten gitu, jadi mau nge-short. Ya begitulah. Yang penting kita mengkonfirmasi semua data ini bahwa sejauh ini memang sideways ke bearish. Coba kita lihat indikator preset juga. 1 hari 4 jam sudah mulai netral, which is good. Tapi 1 jam sell lagi, 15 menit juga sell. Nah, jadi memang agak kurang bagus ya dari segi MFI juga ini terlihat bahwa sudah mendekati oversold sebenarnya ya. Nah, jadi kalau oversold mungkin ada bounce sedikit mungkin di daerah sini. Nanti ya kalau mau jauh-jauh banget di sini supportnya 29.500-an atau mungkin dia mengejar POC dulu yang kemarin-kemarin punya di dekat sini di 29.600-an. Ya dekat lah ya 29.500 29.600. Di sana mungkin karena sudah oversold nanti ada bounce sedikit. Nah, apa mungkin sideways lagi? Kalau misalnya pun dia naik dulu, jadi kemungkinan ada apa namanya overbought di sini ya, gitu ya. Nah, dia akan turun lagi. Jadi perhatikan kalau misalnya memang mau nge-short ya mungkin daerah resisten volume di sini 30.600 lah ya, sekitar situ. Lebih bagus lagi di 31-an atau mungkin di daerah sini tuh. Kalau misalnya sampai gitu ya. Apakah boleh ngelong? Ya boleh aja cari koin yang bullish untuk hari ini. Kayak saya tadi makanya saya tunjukin ini bukan mau show off atau apa gitu ya, tapi memang menunjukkan bahwa kalau kita sebenarnya di futures Binance ini bisa bisa semua gitu, short long gitu ya. Yang penting kita tahu aja posisi apa namanya untuk koin yang mana yang bullish, kapan waktu tepat yang masuk ya untuk entry dan kapan waktu tepat yang exit. Nah, itu penting juga gitu. Kalau untuk scalping seperti saya biasanya saya nggak incer gede-gede gitu ya, saya nggak nge-swing gitu. Jadi paling juga 0,5% gitu tanpa leverage ya. Makanya kalau saya leverage 10 ya mungkin 5%-an gitu ya dikali setengah tadi udah saya lepas gitu, nggak masalah karena kan memang kita scalper gitu ya. Kadang malahan yang memang lebih kecil lagi 3%, 2% saya juga ambil. Nanti cuma kalau misalnya terlalu kecil kadang habis TV aja gitu sayang juga gitu ya. Jadi apa namanya posisinya lebih enak ya kita inilah namanya juga posisi BTC-nya masih sideways begini. Mungkin di sini nanti dia naik lagi gitu kan, seperti ini lagi. Nah, jadi ya kita harus pintar-pintar aja ambil posisi kapan entry, kapan exit-nya itu. Kalau teman-teman mau lebih apa namanya, lebih detail ya bisa lihat di copy trade ini saya ya. Jadi bisa cek apa namanya saya. Nah, kalau misalnya contohin aja nih supaya teman-teman ada gambaran. Ini misalnya waves saya ambil tadi 7%-an gitu ya. Nah, tapi KNC saya bisa ambil 11%-an. Nah, ini ada 4%, ada 2% gitu. Nah, jadi kira-kira itu 5%. Kalau misalnya 2%-an ini kemungkinan apa namanya saya kurang yakin gitu. Nah, kalau dalam case Atom ini saya ingat banget karena saya ini semua pantau ya, saya pantengin gitu waktu saya open posisi. Ini waktu dia turun setelah saya close ini itu dia ada sempat ngepam sedikit naik sebelum dia breakdown lagi ke bawah gitu. Dia ngepam itu di atas sampai di atas entry lagi. Nah, kalau misalnya kita main agak tinggi kan marginnya lumayan gitu. Ya, jadi agak bingung juga gitu ya. Kadang apalagi kalau saya tipe pantau, bukan TP SL langsung saya tinggalin enggak. Nah, jadi apa namanya itu pengaruh ke mental juga. Apakah mau close atau enggak, ya itulah. Nah, cuma kadang kalau misalnya memang seperti ini bisa dapat 16%, 20% gitu karena memang apa namanya sangat bullish ya waktu itu. Dan biasanya kalau saya itu lebih cenderung lebih berani hold yang long gitu ya. Karena kalau short ini apalagi kita ini kan hitungannya sudah 29 lah bayangin. Orang suka bilang, "Wah, udah tinggal 28 gitu support kita gitu ya segala macam." Jadi ya kalau risk and reward secara garis besarnya itu kan nggak cocok ya kalau kita mau nge-short di bottom begini gitu loh. Walaupun kita scalping sih masih bisa aja. Cuman kan kalau dia ngepam itu harusnya dalam tanda kutip kemungkinannya lebih besar gitu ya. Kalau kita sudah berada di bottom, tapi kan belum tentu juga apa namanya orang banyak bilang
masih bisa belasan ribu, masih ya no one knows gitu ya. Kalau saya jangka pendek aja lihat support dan resisten untuk hari ini seperti apa. Kalau hari ini breakdown misalnya ya sampai 27 sampai 2 berapa, ya besok lihat lagi gimana lagi gitu. Jadi nggak usah repot pakai time frame besar kalau saya lo ya. Pakai time frame besar, wah lihat ini karena nanti begitu ada news apa gitu nanti malam pun sudah berubah semua gitu ya. Jadi menurut saya jangka pendek paling enak lah, paling kita bisa analisa akurasinya itu harusnya lebih tepat menurut saya. Nah, jadi kesimpulannya hari ini masih bearish gitu ya. Kalau misalnya mau lihat resisten ya tadi 30.500 atau 3600-an yang bisa jadi apa namanya acuan juga VWAP ini yang warna merah ini ya. Nah, di 3200-an ini kalau misalnya dia naik tembus ini, nah biasanya akan mencoba resisten itu. Resisten yang dekat-dekat sini gitu. Karena VWAP ini secara nggak langsung menunjukkan volume weighted average gitu ya. Jadi apa namanya rata-rata volume yang sudah dihitung kalau misalnya memang berarti price-nya naik menembus itu harusnya perlahan berarti mungkin berganti ke bearish untuk tren ke bullish untuk trennya. Kalau misalnya memang masih di bawah VWAP terus gitu ya, ya udah berarti bearish terus gitu. Nah, jadi hati-hatilah hari ini. Untuk apa namanya posisi nge-long short tadi juga saya udah kasih tahu ya di support sekian atau resisten sekian. Ya, semoga membantu. Bisa pakai apa namanya indikator-indikator lain ya kalau teman-teman juga ini sambil-sambil analisa juga lihat kira-kira sama nggak, confluence nggak dengan apa namanya analisa saya gitu. Jadi pertimbangin aja untuk mengambil posisi. Karena kalau kita lihat kemarin pun bullish, tiba-tiba bearish, gitu ya, bullish lagi ya gitulah, sideways sebenarnya. Nah, cuma hari ini agak kurang bagus permulaannya gitu ya, langsung dibuka bearish gitu. Takutnya seperti ini. Nah, ini dua hari yang lalu gitu ya, bearish sampai di satu titik baru dia sideways. Nah, itu. Kalau dilihat hari itu juga ya kemungkinan mungkin bisa sampai ke sini kalau lihat dari week-nya ya 29 gitu ya. Cuman ya apa namanya kita lihat yang support dan resisten terdekat dulu aja, nggak usah repot-repot sampai kemana gitu. Semoga membantu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, subscribe serta komen ya dan juga share gitu ke teman-teman yang lain supaya mereka mendapatkan manfaatnya. Stay safe di market. Bye.